Oke. Hatur nuhun. Sama-sama. Oke, ya. Di sini rekan-rekan semua, di sini saya sharing ya mengenai bagaimana pelaksanaan teleterapi yang alhamdulillah sudah kami laksanakan untuk anak-anak customer kami yang terapi di tempat kami bekerja. Oke, kita mulai slide pertama, boleh? Ya, teleterapi ini sebenarnya diawali dari kondisi customer kami yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sedangkan tenaga terapisnya kami itu sangat terbatas. Gitu. Sehingga pada tahun 2016, alhamdulillah banget, saya mendapatkan pelatihan, ya mungkin pelatihan secara langsung, bagaimana pelaksanaan teleterapi. Pada saat itu kita bilangnya telepraktis. Yang alhamdulillah saya dibantu oleh guru saya, Leah Labrador, yang SLP dan juga sertifikat FTP. Untuk bagaimana mencoba menjangkau customer kami yang jauh di sana, yang tidak bisa konsisten untuk melakukan terapi. Nah, uji coba itu hanya untuk 20 orang saja slotnya, dan mendapatkan aplikasi dari brand Cochlear pada saat itu, karena mereka adalah proyeknya. Gitu ya. Nah, kemudian kita menemukan banyak kendala pada saat itu memang, dan tidak mudah untuk melakukan teleterapi ya. Nah, pada saat tahun 2020, di mana COVID menerpa melanda dunia ini, akhirnya kita mendapat himbauan dari pemerintah untuk belajar, untuk beribadah, untuk beraktivitas di dalam rumah. Nah, sehingga ilmu yang sudah kami pelajari, yang saat itu memang tidak konsisten untuk kami melakukannya, akhirnya mau nggak mau harus kita kembangkan kembali untuk menjadi suatu layanan kepada customer kami. Ya, slide berikutnya, silakan next. Sudah. Ya, nah kebetulan di tempat kami bekerja, kami menggunakan metode auditory verbal therapy, di mana setiap customer yang datang ke klinik kami, orang tua wajib harus ya, kalau wajib berarti dosa, kalau harus untuk masuk, atau orang tua atau pengasuh atau siapapun itu yang dia berdekat hubungannya dengan anak tersebut harus masuk ke dalam sesi terapi. Karena memang untuk metode EVT ini adalah metode yang mengajarkan bagaimana seorang anak gangguan pendengaran bisa belajar mendengar, kemudian dengan basic family, dengan mengajarkan keluarganya agar dia bisa tumbuh optimal dengan berbicara dan berbahasa dengan baik. Nah, itulah sedikit pengetahuan ya mungkin tentang EVT yang mungkin barangkali masih kurang familiar. Nah, karena kondisi tadi pandemi, akhirnya kita merubah pelayanan menjadi melalui virtual online yang kami sebut pelayanannya EV teleterapi. Di sini kita lihat menggunakan laptop, ya, internet, video secara langsung, tetapi pada prinsipnya sama dengan teleterapi, terapi secara langsung ketika customer datang ke tempat kami. Next. Ya, sudah Bu. Nah, ya profil klien kami karena kami memang bergerak hanya untuk gangguan pendengaran, jadi semuanya klien kami adalah anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran dari derajat yang ringan sampai dengan sangat berat. Kemudian mereka juga menggunakan wajib ya untuk menggunakan teknologi pendengaran, baik ABD, cochlear implant maupun BAHA yang untuk masalah gangguan pendengarannya yang lebih ke tulangnya, bone-nya. Nah, di sini juga ada anak-anak yang tidak hanya murni masalah gangguan pendengaran atau tunarungu, tetapi ada juga yang disertai dengan masalah lain seperti anaknya hiperaktif, kemudian autism, kemudian misalnya ada perkembangan motoriknya terlambat dan lain sebagainya. Nah, klien kami domisilinya juga lumayan jauh, ada yang dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan ada juga waktu itu ada satu orang yang dari luar, dari Indonesia, dia pindah keluar sehingga
tetap menjalankan teleterapi. Oke, next. Sudah, Bu. Ya, karena kita terdorong oleh untuk tetap memonitor bagaimana perkembangan klien-klien, meskipun dia jauh di sana atau di kondisi COVID, kami akhirnya sepakat untuk mensosialisasikan teleterapi ini kepada para orang tua, ya. Karena memang kita sadari kami sebagai terapis itu akan sangat sedih ya, kita semua juga sebagai terapis sangat sedih ketika perkembangan anak jadinya turun nih gitu. Mungkin contohnya anak gangguan pendengaran choroidal age-nya itu sekitar 3 tahun, tetapi kemampuan mendengarnya, kemampuan bahasanya, bahasa reseptif, ekspresif, dan speech-nya, serta komunikasinya mungkin setara dengan anak di bawah 1 tahun. Gitu. Sehingga ketika anak tersebut sudah melakukan terapi secara langsung konsisten, tapi karena kondisi COVID, akhirnya mereka harus stop. Nah, kita membayangkan kalau dia stop terapi, tidak kita konsistenkan, maka yang terjadi ketika kembali lagi, mungkin yang tadinya level kemampuannya sudah tahap 3, bisa turun nih menjadi 2, 1, atau alhamdulillah kalau tetap stabil ya perkembangannya. Nah, itu yang kami khawatirkan. Jadi intinya selain untuk memonitoring perkembangan customer juga, klien-klien kami, dan juga bisnis tetap berjalan. Jadi dapur para terapisnya bisa ngebul. Itu intinya. Oke, nah pada prinsipnya terapi EVT itu kalau dari Warren itu mengatakan dia ada 10 prinsip EVT. Nah, 6 dari 10 prinsip tersebut adalah bagaimana kita melatih orang tua, bagaimana kita membimbing orang tua, supaya mereka menjadi fasilitator utama dalam melatih anak di rumah. Sehingga diharapkan dengan sering dilatih di rumah, anak progresnya akan lebih cepat, gitu ya. Dan kan seperti itu. Sehingga dengan teleterapi ini, meskipun kita berjauhan, kemudian anak pun akan mendapatkan tempat yang dia mau, misalnya di ruangannya. Jadi tetap proses terapi tetap berjalan meskipun dengan virtual online tersebut. Nah, seperti itu. Karini, maaf. Ya. Karini pakai headset nggak? Iya, pakai. Kenapa? Mic-nya sangkutin di pipi gitu kan biar suaranya stabil. Oke, terima kasih. Oke. Ya Allah, berarti dari tadi suaranya nggak jelas kali ya? Iya, agak kecil. Gitu. Jadi nggak baik. stabil suaranya. Volume suaranya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kasih ya informasinya Mbak Pipit. Ya, next, boleh slide-nya? Ya, sudah, Bu. Oke, nah manfaat dari beberapa jurnal saya baca, memang manfaat teleterapi itu kita cukup besar, meskipun ada kendalanya. Untuk kendala nanti akan dibahas berikutnya. Nah, yang pertama di teleterapi ini anak di lingkungan alami anak, di mana di rumah tempat anak bermain, tempat anak bercengkrama dengan orang tua, mungkin ada spot-spot yang dia favoritkan di mana, aktivitasnya pun mana yang dia sukai. Nah, itu menjadi keunggulan sebenarnya untuk bagaimana proses teleterapi bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu hemat waktu. Kalau kebayang, kalau customer kita dari Sumatera, harus ke Jakarta, dia harus berapa hari ya perjalanan gitu untuk melakukan teleterapi, melakukan terapi tatap muka. Nah, kemudian peran orang tua sangat besar di sini karena pada terapi EVT tatap muka langsung yang datang ke klinik, memang orang tua juga cukup besar di situ karena orang tua harus melakukan apa yang terapis ajarkan di saat sesi. Nah, hanya di teleterapi ini orang tua benar-benar perannya luar biasa. Dimulai dari orang tua harus mempersiapkan materi apa yang disukai anak yang bisa untuk mencapai target terapi. Nah, kemudian orang tua harus full menemani anak ketika teleterapi berlangsung. Gitu. Jadi bahkan kadang-kadang ada kakaknya, ada adiknya, ada ayahnya, itu kita semua terlibat di dalam sesi teleterapi.
Jadi memang karena perannya kita untuk melatih kepada orang tua. Tuh. Nah, jadi manfaat yang lain adalah yang sangat sulit untuk menjangkau klinik kami. Akhirnya dengan teleterapi, alhamdulillah customer bisa mendapatkan bagaimana ngajarin anaknya di rumah. Kemudian hemat biaya, seperti yang tadi yang misalnya ada customer yang dari jauh ke Sumatera, dia harus mengeluarkan budget berapa untuk akomodasi gitu ya. Tetapi dengan teleterapi itu bisa memangkas budgetnya tersebut. Ya, next. Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Mas. Nah, kendala yang dihadapi kita buat menjadi 3 kelompok besar. Tadi Mas Pram, kalau saya begini Pak kali ya, Pak Pram itu sudah juga sharingkan tentang kendala yang dihadapi. Nah, kalau dari kami pun yang pertama adalah teknologi. Ya. Teknologi tidak semua orang tua memiliki teknologi yang cukup ya untuk melakukan teleterapi. Atau yang sudah cukup pun ternyata koneksi internetnya nggak bagus. Gitu. Ada yang misalnya antara video dengan suara itu tidak sama, kemudian tiba-tiba mati jaringannya, gitu. Bahkan juga kita terkadang sulit mendengar apa yang anak ucapkan. Nah, disitulah perannya orang tua untuk selalu menemani dan kita tanya sama orang tua, tadi ngomongnya apa ya Bu? Huruf S-nya kedengeran nggak ya Bu? Gitu. Nah, itu kita langsung tanya ke orang tua. Atau ketika misalnya sesinya freeze gitu, internet koneksinya mati, kita bisa juga menanyakan orang tua, tolong direkam yang tadi, atau minta report dari orang tua, apa yang anak lakukan atau hasilkan ketika internet tadi tuh lagi mati, gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi kondisi membangun relationship dengan orang tua itu sangat-sangat penting. Nah, kendala yang berikutnya adalah keterbatasan materi terapi. Kalau kata orang tua, Ibu, saya tidak punya mainan di rumah gitu. Di klinik mah banyak mainannya, di rumah saya nggak punya Bu, gitu ya. Nah, jadi memang harus kita kreatif nih menciptakan aktivitas-aktivitas di rumah untuk dijadikan materi terapi. Karena memang kalau di prinsipnya kami ketika melakukan terapi itu, terapi harus menyenangkan anak dan kemudian melakukan dengan aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, kita punya target makan. Nah, kata makan itu kita bisa mengumpulkan dengan makanan yang disukai anak, kemudian kita bisa dengan memotong buah lalu makannya gitu. Kemudian juga kalau anaknya suka makan biskuit, kita siapin biskuitnya, orang tua diminta siapin biskuitnya gitu. Sehingga target bisa berjalan dan anak happy. Nah, seperti itu salah satu contohnya untuk keterbatasan materi. Next, Mas. Siap. Terima kasih. Nah, ini lagi yang sulit nih. Kendala berikutnya yang tidak kalah sulit adalah perilaku anak. Ya. Jadi, namanya sama anak-anak, kalau anaknya bayi masih enak. Cuma ditidurin doang, kita latih orang tuanya. Tetapi, kalau anaknya usia 3 tahun punya masalah lain, yang nggak mau duduk diem, nah, itulah challenging kita nih untuk bagaimana bisa memberikan terapi dengan kondisi seperti itu. Biasa ada anak yang lari-lari, dikasih main orang tuanya tidak menarik gitu ya, atau ada kala bahasa orang tua itu hanya maaf punten nyuruh-nyuruh aja gitu, jadi tidak memberikan bahasa sehingga anak kurang tertarik dengan bermainnya tersebut gitu. Jadi teknik bermain orang tua itu kaku gitu istilahnya ya, itu juga menjadi kendala gitu. Bahkan saya pernah terapi anak usia 2 tahun, dia jajan dulu, Bang stop mau kue katanya ya, dia jajan dulu sudah gitu. Kemudian dia terapinya di kolong meja, dia maunya tiduran, terus dia pergi kemana, kamar mandi gitu. Nah itu yang sering terjadi juga pada saat teleterapi. Karena memang kita targetnya adalah guidance ke orang tua, coaching ke orang tua, jadinya itu harus kita tetap kita sampaikan targetnya apa dan bagaimana nanti aplikasinya di rumah dengan teknik-teknik yang kita ajarkan.